Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan mengenai sistem sasis yang ada di suatu kendaraan. Di mana pada suatu sistem sasis ini merupakan penghubung atau penyatu dari beberapa komponen yang ada di rangka pada suatu kendaraan. Salah satu bagian yang terdapat pada sistem sasis yaitu ada yang dinamakan dengan sistem rem. Di mana sistem rem ini berperan sangat penting sekali karena berkaitan dengan keselamatan pada saat berkendara. Di mana pada saat mobil itu berjalan, maka untuk mengatur putaran agar tetap stabil atau tetap di kecepatan yang diinginkan, maka perlu yang namanya komponen sistem rem agar keselamatan kita juga bisa terjamin. Untuk sistem rem yang terdapat pada suatu kendaraan biasanya menggunakan dua sistem. Ya, ada yang menggunakan sistem rem kaki dan ada yang menggunakan sistem rem tangan. Di mana untuk rem kaki ini yang berperan penting pada saat kendaraan tersebut berjalan. Tapi untuk sistem rem tangan ini dia yang berfungsi untuk menghentikan kendaraan ketika sedang parkir. Nah, untuk sistem rem kaki di sini penggunaannya itu jenisnya ada dua. Ada yang menggunakan sistem rem cakram dan ada yang menggunakan sistem rem tromol. Di mana pada mobil Avanza yang akan kita pelajarin kali ini, yaitu untuk bagian depan dia menggunakan sistem rem cakram dan yang bagian belakang yaitu dia menggunakan sistem rem tromol. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan untuk komponen apa aja yang terdapat pada sistem rem yang ada di kendaraan ini dan bagaimana cara merawat agar sistem rem yang terdapat pada kendaraan ini masih dikatakan baik, sehingga kita pada saat berkendara pun bisa aman. Untuk komponen-komponen yang terdapat pada suatu sistem rem cakram, yang pertama yaitu di sini, di bagian dalam. Ya, untuk posisi yang di tengah, ini yang di kanan ada gas, di sebelah kiri sendiri ada kopling, dan yang di tengah itu ada pedal remnya, dan itu untuk pedal rem posisinya ada di tengah. Kemudian lanjut ke bagian depan. Di sini untuk bagian depan, ketika pedal itu dia ada di bagian dalam, maka di bagian luar untuk meneruskan gerakan daripada pedal itu, di sana terdapat yang namanya booster. Di mana fungsi daripada booster ini yaitu untuk memperbesar momen pada saat penekanan si pedal rem. Kemudian momen yang dihasilkan atau momen yang diteruskan oleh booster ini nanti akan masuk ke master cylinder, di mana master cylinder ini yang nanti akan membagikan suplai atau tekanan fluida itu ke masing-masing roda, baik roda depan kanan kiri dan roda belakang kanan dan kiri, sehingga nanti untuk momen penekanan daripada si cara kerja remnya itu akan sama. Kemudian untuk di bagian bawah menghubungkan aliran fluida itu dia menghubungkan suatu selang, di mana selang yang terhubung itu yang pertama dari master cylinder dia masuk ke bagian setiap kaliper yang ada pada roda tersebut. Dan kemudian untuk mengenal komponen yang ada di bagian bawah, kita langsung saja untuk coba bongkar pasang dan bagaimana cara merawat sistem rem yang akan kita pelajari kali ini. Baik, untuk langkah-langkah melakukan perawatan atau melakukan suatu servis pada suatu rem, kita memerlukan suatu alat yang kita butuhkan terlebih dahulu. Di mana alat yang pertama yaitu kita butuhkan suatu kunci roda untuk melepas rodanya. Kemudian yang kedua, kita gunakan dongkrak dan jackstand untuk menahan posisi mobil agar tidak jatuh ke bawah. Dan kemudian yang berikutnya di sini kita gunakan kunci ring. Kemudian yang berikutnya kita gunakan alat ukur untuk mendeteksi ketebalan daripada kanvas dan piringan. Kita gunakan alat ukur vernier caliper atau yang sering disebut dengan jangka sorong. Kemudian komponen yang terakhir, alat ukur yang terakhir yaitu kita gunakan dial indikator. Ini yang berfungsi untuk mendeteksi keolengan daripada si piringan cakram tersebut. Nah, untuk step-stepnya kita langsung coba praktekkan. Ya, untuk langkah yang pertama kita lepas dulu atau kendorkan dulu
mur yang terdapat pada roda tersebut. Kita gunakan kunci roda ukuran 21. Setelah mur pada roda ini sudah mulai kendor, baru kita angkat kendaraannya menggunakan jack stand. Baru kita angkat menggunakan dongkrak. Pastikan posisi daripada dongkrak itu nanti pada saat masuk ke atas, naik ke atas, itu dia posisinya pas pada chassis. Kemudian ya, setelah kendaraan terangkat oleh dongkrak, baru kita tahan menggunakan jack stand. Yang pertama kita masukkan dulu di sebelah kiri. Kemudian satu lagi kita pasang. Baru kita turunkan perlahan. Oke, cukup. Kita kembali lagi ke roda. Ya, kemudian kita lepas mur yang sudah kita kendorkan tadi. Taruh di nampan. Kemudian kita lepaskan rodanya. Taruh di bawah. Kemudian kita lepas kalipernya. Nah, di sini adalah sebuah kaliper, di mana fungsi daripada kaliper ini untuk meneruskan dorongan fluida yang berasal dari master rem tadi untuk menuju ke kaliper dengan tujuan untuk mendorong piston daripada kaliper itu untuk menggesekkan kanvas dengan piringan. Untuk melepas kaliper, di sini ada dua buah baut pengikat yang kita lepas dengan menggunakan kunci ring. Oke. Kemudian kita lepas baut pengikat daripada kalipernya, yang bagian atas dan yang bagian bawah. Kalau sudah, tinggal kita tarik kalipernya ke belakang. Ya, seperti ini. Kita taruh di bagian belakang, kita lepas kanvasnya. Kita lepas bagian luarnya dulu. Tinggal cungkit, tarik. Lepas seperti ini. Dan satunya juga lepas seperti ini. Kemudian baru kita lakukan suatu pengecekan. Untuk pengecekan yang pertama, yaitu kita cek untuk ketebalan daripada pad rem atau kanvas remnya. Di sini kita gunakan
jangka sorong. Caranya, posisikan bagian bawah daripada jangka sorong seperti ini. Ya. Baru kita kunci untuk penguncinya. Dan kita baca. Untuk hasilnya di sini menunjukkan 4,95 mm. Berarti untuk ketebalan daripada kanvas ini masih dikatakan baik. Dimana dikatakan tidak baik apabila ketebalan kanvas itu di bawah daripada 2 mm. Kita coba yang satunya lagi, apakah sama? Kita kunci, kita baca, hasilnya 4,80 mm. Ini lebih tipis daripada yang sebelahnya, tapi ini juga masih dikatakan baik karena dia masih ada di antara standarnya. Kemudian untuk pengukuran yang berikutnya, kita ukur ketebalan daripada piringan. Ya, seperti ini. Kita kunci, kita baca. Untuk hasilnya di sini 18,35. Nah, ini masih dikatakan baik karena untuk batas minimalnya itu sekitar 15 mm. Itu sudah mulai termakan. Kemudian yang berikutnya kita coba putar piringan ini. Apakah piringannya ini atau disnya ini dia sudah mulai goyang atau belum dengan menggunakan dial indikator. Kita pasang dulu dialnya sebelah sini, aktifkan magnetnya, kemudian kita atur untuk posisinya. Kita taruh di bagian ujung luar. Kemudian kita kalibrasi dulu. Oke, udah di nol. Kita putar satu putaran penuh. Yang titiknya di sini. Kita putar pelan-pelan. Sudah mulai naik satu strip. Berbalik arah, satu strip lagi. Sudah 5. Balik lagi. Dah 8. Ditemukan keolengan di sebelah kanan, dia mengarahkan 0,08 mili. Dan di sebelah kiri dia kolengannya 0,05 mili. Untuk hasilnya ini kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2. 8 ditambah 5 berarti 13. 13 bagi 2 berarti untuk keolengannya ini ditemukan 0,65. Ya, 0,065 gitu. Berarti kalau misalkan hasil seperti itu, ini masih dikatakan baik karena kolengannya itu belum mencapai 1 mm. Ya, dari hasil tadi itu kita sudah menemukan hasil-hasil yang kita periksa, dan rata-rata untuk kesimpulannya ini masih dikatakan baik. Apabila kalau misalkan sudah ada di antaranya yang tidak sesuai dengan standar, lebih baik diganti karena ini kaitannya dengan faktor keselamatan. Oke, kalau sudah kita pasang lagi.
Kita pasang lagi untuk kanvas yang bagian dalam dulu. Kemudian bagian luar kita pasang lagi. Ya, kemudian kita pasang kalipernya. Oke, kemudian kita pasang baut pengikatnya. Kemudian kencangkan menggunakan kunci ring. Ya, cukup. Kalau sudah, yang terakhir kita pasang rodanya. Kemudian kita kencangkan dulu mur pengikat daripada roda tersebut. Oke, kalau mur sudah terpasang, kita angkat dulu kendaraannya, baru kita lepas jack stand-nya. Kalau sudah, kita turunkan lagi. Cukup. Kita lepas jack stand-nya. Kita turunkan lagi. Kalau sudah, kita kencangkan lagi mur rodanya. Ya, itulah tadi untuk bagaimana cara merawat sistem rem yang ada pada suatu kendaraan. Kita sebagai pengguna daripada kendaraan, haruslah kita merawat kendaraan yang kita kendarai, agar kendaraan yang kita kendarai bisa awet dan bisa menjaga keselamatan kita. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.